Baik, silakan buka buku temanya. Ya, nah sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru mau mengingatkan lagi tentang materi yang sebelumnya. Bahwasanya di tema 4 temanya apa? Tema tentang globalisasi. Ada yang tahu nggak globalisasi itu apa? Itu yang tahu? Global adalah dunia. Global adalah dunia. Sedangkan globalisasi adalah proses. Jadi globalisasi adalah proses mendunia. Proses yang mendunia. Jadi arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, di mana manusia itu saling terbuka dan saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Seperti kita, ya, yang namanya manusia sosial itu saling membutuhkan. Ya, negara juga seperti itu, dengan prosesnya adanya globalisasi, akhirnya seluruh negara itu saling membutuhkan. Indonesia butuh negara dari Thailand atau dari Cina, ataupun kita nyebrang lagi ke Eropa, misalkan ada Inggris dan yang lain. Jadi kita dengan adanya globalisasi, kita akan mudah untuk semuanya, baik itu di bidang komunikasi ataupun di bidang transportasi ataupun yang lainnya. Nah, jadi perkembangan teknologi seperti yang kita pahami ya, bahwasanya dulu kita tidak bisa menggunakan yang namanya apa? HP. Nah, terus apa lagi? Lampu. Terus apa lagi? Kemudian teknologi yang lain, transportasi, mobil. Apa lagi? Motor. Terus pesawat. Kereta. Apa lagi? Helikopter. Bahkan sekarang sudah menggunakan yang namanya apa? Mobil terbang. Bahkan sekarang dengan adanya teknologi-teknologi yang sangat canggih, yang luar biasa, akhirnya kita bisa melihat perkembangan-perkembangan dari masa ke masa. Dulu orang itu transportasi hanya bisa menggunakan untuk jalan kaki. Nah, sekarang tambah lagi, jadi naik sepeda. Dari naik sepeda naik apa lagi? Dokar, gerobak, sampai adanya motor, sampai adanya mobil, bahkan lebih biar cepat lagi adanya kereta, biar cepat lagi adanya pesawat, biar terjangkau lebih mudah lagi ada transportasi yang lainnya. Bahkan sekarang sudah di Indonesia sudah ada yang namanya kereta cepat. Nah, itu hanya dijangkau dari Jakarta Bandung hanya 30 menit. Berarti sangat luar biasa. Coba kalau dulu sebelum teknologi di Indonesia semaju ini, nah itu sangat lama jalan kaki. Bahkan ketika orang mau meninggal saja membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Sekarang 40 hari sudah pulang pergi. Nah, tuh. Ya, ekonomi perdagangan terbuka bebas. Nah, kalian ada yang pernah mencoba Shopee ataupun Lazada? Buka buku kita. Pernah? Beli apa? Beli baju. Terus belinya di mana? Ataukah masih di Indonesia ataukah sudah ada yang dari luar? Indonesia, oke. Nah, mungkin ada juga produk yang dari luar ya. Sekarang kita bisa akses dengan produk-produk dari luar negeri dengan sangat mudah. Ya, contoh saja jam, kalian tinggal buka HP, tab, kalian cari di Shopee, ternyata diklik, ternyata jamnya dari Cina misalkan. Ataupun HP kalian yang kalian gunakan, ternyata ada tulisannya di Made in Cina, Made in Jepang, Made in Korea yang bisa kalian nikmati. Itulah dengan adanya globalisasi itu akan memudahkan semuanya. Jadi semuanya itu terbuka perdagangan. Ini tuh. Oke, untuk hari ini Pak Guru akan terangkan kaitannya tentang cinta produk dari Indonesia. Ke halaman tema 4, subtema 2, pelajaran
5 atau 6. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri. Oke. Yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negaranya untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Jadi ketika kalian cinta dengan tanah air, ya ini kalian harus bisa mengabdi. Mengabdi dengan cara apa? Kalian karena pelajar, berarti mengabdinya dengan cara kalian belajar. Kenapa harus belajar? Karena kalian adalah cikal bakal yang akan meneruskan perjuangan dari bapak-bapak yang di depan ini. Nah, nanti kalian barangkali nanti di sini ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ataupun yang lain. Jadi tugas kalian sebagai pelajar itu untuk mengabdi itu harus satu tadi belajar. Kalau bekerja gimana? Belum. Nanti ada saatnya. Oke, berkorban. Ya. Berkorbannya dalam arti apa? Ya tadi berkorban meluangkan waktu. Ya, jangan sampai kalian digunakan waktunya untuk hanya bermain. Ya, tapi digunakan harus seimbang. Harus seimbang antara bermain dengan belajar. Betul. Ya, memelihara persatuan dan kesatuan. Ya, kenapa harus memelihara persatuan dan kesatuan? Ya, di sini contohnya jangan saling membuli. Ya, jangan saling mengejek. Teman yang satu dengan teman yang lain itu harus saling menguatkan, jangan malah saling meledek. Kamu, misalkan di sini ada yang dari agama, beda agama, ada agama Islam, ada agama Kristen. Kamu agama Kristen, saya agama Islam, mayoritas. Nah, yang agama Kristen dikucilkan. Itu jangan sampai terjadi. Karena kita harus memelihara yang namanya persatuan dan kesatuan. Jangan sampai malah kita membuat perpecahan atau pertengkaran. Nah, atau jangan saling meledek karena beda ras. Kamu kulitnya hitam, kamu kulitnya putih. Nah, karena di sini banyak kulit hitam, nah, yang putih diledek. Nah, itu tidak boleh. Ya, ataupun di sini misalkan ada yang misalkan orang tua menengah ke bawah, ataupun di sini ada yang menengah ke atas. Itu jangan saling membuli. Kamu miskin, kamu kaya, jangan dibedakan seperti itu. Kita semua berteman sama dari agama mana saja, kemudian kita dari ras mana saja, suku mana saja, kita harus saling apa? Harus saling menghargai, harus saling menghormati, betul. Jangan sampai terpecah belah. Kemudian melindungi tanah air dari segala ancaman. Ketika negara membutuhkan bantuan kalian, kalian harus siap. Ya, contoh yang sedang terjadi peperangan ya di negara Ukraina, kemudian Rusia, terus ada Palestina atau kemudian Israel. Nah, itu seperti itu harus melindungi. Ya, contohnya kalau di sini berarti melindungi apa? Contoh saja di kelas, melindungi kelas. Ketika kelas ada yang kotor, nah kalian harus sapu, bersihkan. Ketika ada barang-barang yang rusak, kalian harus perbaiki, kan begitu. Nah, harus menjaga. Kemudian dengan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Oke, itu definisi dari apa? Itu cinta tanah air. Next, kemudian nah, cinta tanah air itu mudah loh. Kenapa mudah loh? Bisa dimulai dari hal kecil. Contoh, menggunakan produk dalam negeri, adapun manfaatnya. Kalian sudah bangga dengan produknya sendiri, produk dari Indonesia? Bangga? Nah, banyakkan orang, banyakkan apalagi pemuda biasanya, ataupun milenial, akan bangga dengan produk dari luar. Ini saya nih pakai baju dari Singapura, ini saya nih pakai baju dari Cina misalkan. Tidak
tidak bangga dengan produknya sendiri. Nah, maka dari itu kita lihat ini penjelasan ini. Menggunakan produk dalam negeri manfaatnya banyak ternyata. Oke. 1. Produksi dalam negeri meningkat. Contohnya misalkan kalian di sini ada pembuatan apa di Pringgo? Apa? Pring itu? Nah, kerajinan. Nah, kita di Desa Glonggong itu mempunyai kerajinan, misalkan membuat topi ataupun membuat apa lagi? Amben. Terus apa lagi? Membuat kasur. Ini apa? Lemari. Terus apa lagi? Meja. Nah, ketika itu dibeli oleh orang Indonesia, produk sendiri dibeli oleh orang sendiri, nah, itu akan meningkat. Ya, produksi dalam negeri itu akan meningkat. Nah, misalkan tadi yang memproduksi barang yang di Pringgo, akhirnya dibeli oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Ternyata di Kalimantan, nah, saya pesen di sini dengan 1 truk misalkan. Nah, otomatis produksi dalam negeri itu akan meningkat. Nah, kemudian menambah besar skala usaha dalam negeri. Nah, akhirnya dalam negeri pun akan terangkat. Ya, skalanya tambah besar. Hanya di Glonggong pertama, ternyata di Kalimantan suka. Akhirnya menambah lagi produk di sana. Dengan sama di barangnya sama seperti yang di Glonggong. Ternyata nambah lagi di Kalimantan. Nah, akhirnya seluruh Indonesia mempunyai produk yang sama seperti yang di Glonggong. Itu misalkan. Kemudian menambah jumlah investasi di Indonesia. Nah, akhirnya investasi di Indonesia terus meningkat. Kemudian ada lagi meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Karena yang pesen banyak, otomatis yang produksi itu harus membutuhkan orang yang banyak. Nah, contoh ya kayak tadi, membuat biasanya 1 orang yang membuat anyaman, sekarang karena yang pesen banyak dari beberapa daerah, akhirnya 1 desa ikut membuat. Itu kan yang bisa membuat jumlah lapangan pekerjaan semakin meningkat. Kalau ada yang tanya, kita butuh lapangan pekerjaan. Nah, kita perbaiki dulu dari sini, ya, dari membeli produk-produk dari Indonesia. Jangan malah kita membeli produk dari luar dan bangga. Next, kita lanjut. Menambah jumlah pendapatan nasional. Otomatis karena tadi produk kita sangat digaungi oleh masyarakat Indonesia, otomatis jumlah pendapatan nasional itu akan bertambah. Ya. Dan next, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Otomatis tadi ya, di desa saja sudah terbantu ekonominya. Masyarakat Glonggong sudah terbantu karena dengan adanya produk dari desa. Nah, akhirnya bisa menyalur ke dan pastinya ekonomi negara juga akan meningkat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang akhirnya masyarakat Glonggong tadi ya, ada yang pengangguran, tapi dengan adanya produk ini akhirnya semua pengangguran bisa teratasi. Ya. Nih. Kemudian bangga terhadap produk sendiri. Kalian harus bangga, jangan sampai kalian malu terhadap produk sendiri. Kamu made in apa? Produknya made in Indonesia. Indonesia itu putih. Itu jangan seperti itu. Tapi harus bangga dengan produk-produk yang dibuat oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kalian harus bangga karena kalian secara tidak langsung menumbuhkan tadi, ya, meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan investasi, kemudian banyak sekali manfaatnya ya dari cinta produk Indonesia. Kita lanjut untuk lihat video tiket. Mana ngantuk? Ngantuk? Masih lanjut? Oke. Sebelumnya biar kita relax dulu ya sebelum nonton video. Kita Pak Guru bilang kelas 6 siap, ya, sesuai dengan nada. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Oke. Next, kita lihat animasi dulu ya.
ada dari siapa ini namanya? Otan. Oke, cinta produk dalam negeri. Hai, kamu lagi ngapain? Biasa, lagi mau shopping online. Mau beli kaos. Lah, ternyata belum. Hai, kamu lagi ngapain? Biasa, lagi mau shopping online. Mau beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Gak terkenal gitu mereknya. Hai guys, lihat dong, sepatu baruku keren kan? Gile. Mereknya aja naik. Ya iyalah, bagus. Taps. Kenapa ya kita lebih suka membeli produk luar? Pasti alasannya karena produk luar itu kualitasnya lebih oke, terus lebih keren. Dan karena produk luar itu selalu jadi trendsetter. Dan pastinya gengsi kan? Katanya nih, orang-orang malas membeli produk lokal karena harganya lebih mahal. Masa sih mahal? Kalau memang beneran mahal, pasti ada alasannya. Contohnya nih, kalau sobat industri mau beli batik. Batik yang asli itu dibuat murni hasil kerajinan tangan. Baik batik cap atau batik tulis, semuanya dilakukan secara manual oleh pengrajin. Secara teliti, satu persatu, dengan tangan. Perlu waktu yang lama untuk bikin selai kain batik asli. Tentu beda ya dengan kain yang diprint dengan motif batik, atau biasanya disebut batik print yang harganya memang jauh lebih murah. Kenapa? Karena batik print itu satu desainnya bisa dicetak berkali-kali menggunakan mesin. Waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Baik batik cap atau batik tulis, keduanya memang langsung dikerjakan manual oleh pengrajin. Inilah yang membuat keduanya eksklusif dan mahal. Mahal itu relatif. Yang perlu kita tanamkan adalah apresiasi atas pengrajin yang sudah memproduksi berbagai produk lokal dengan kualitas baik. Kalau masalah keren, produk Indonesia juga gak kalah keren kok dari luar negeri. Bahkan produk-produk kita juga banyak loh diekspor ke luar negeri. Wow, itu hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi produk Indonesia yang gak kalah kerennya. Nah, kenapa kita harus membeli produk dalam negeri? Kalau kita membeli produk dalam negeri, berarti uang yang digunakan sebagai jual beli akan tetap berputar di dalam negeri. Nah, itu akan menunjang perekonomian negara kita. Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan akan produk dalam negeri, maka industrinya akan ikut berkembang dan tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, ayo dukung produk dalam negeri dengan membeli dan memakai produknya. Jangan lupa posting juga di sosial media kalian, biar makin banyak orang yang tahu kerennya produk dalam negeri. Kalau begitu kan kita jadi bisa ikut berkontribusi supaya produk dalam negeri bisa bersaing ke pasar internasional. Yuk, cintai produk Indonesia. Dan tadi kita sudah simak video animasi tentang mencintai produk dalam negeri. Nah, contohnya kenapa sih Indonesia dengan produk luar itu kadang lebih mahal? Nah, karena tadi bisa dibedakan. Mungkin dari Indonesia itu tadi contohnya batik. Batik itu yang kalian tahu itu dia apa? Ya apa? Oke, terus lagi. Yang menggunakan alat ya, manual, secara manual ya. Tapi ketika di luar, dari luar mungkin sudah menggunakan yang namanya printing ataupun teknologi yang lainnya, jadi mudah cepat. Nah, makanya mungkin produk dari luar negeri dengan Indonesia ya bisa dari luar negeri. Tapi tadi balik lagi, ketika kita berbelanja ataupun menggunakan produk dari Indonesia, itu uang itu akan mengalir
Nah, mengaruhnya di mana? Di negara kita sendiri, bukan untuk negara yang lain. Jadi investasi dan yang lain kayak tadi yang diterapkan malah ke negara yang lain. Makanya mulai sekarang kita coba untuk merubah pola pikir kita, merubah hidup kita, bahwasanya kita lebih mencintai produk kita sendiri. Jadi produk Indonesia, jangan malah mencintai produk dari luar negeri. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri. Nah, sekarang ada tugas, nanti kalian bisa kerjakan tugasnya sesuai dengan materi yang tadi. Pak Guru pengen tahu apakah materi yang Pak Guru sampaikan sudah sampai kalian enggak? Paham enggak? Ngerti enggak apa yang bisa paham ya? Oke, nanti silakan nanti kasih nama dan nanti soalnya akan keluar di monitor. Oke, silakan. Di belakang. Wih, cekel. Oke, soal yang pertama. Itu saja ya, langsung dijawab saja. Dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, kita akan memperlihatkan titik-titik terhadap negara Indonesia. Titik-titiknya silakan kalian jawab. Soalnya nggak usah, langsung jawabannya saja. Satu menit. Ketika tadi kita menggunakan produk Indonesia, kita itu sangat apa? Kan? Bangga, sangat mencintai. SD ya. Selanjutnya nomor 2. Alasan generasi muda pada saat ini lebih memilih untuk menggunakan produk luar negeri daripada produk lokal. Karena apa? Tadi sudah ada sedikit videonya, ada sudah penjelasannya. Silakan 1 menit. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika produk dalam negeri meningkat, ya, maka persaingan produk juga akan meningkat. Itu diperlukan sikap saling menghargai, menghormati.
Selanjutnya nomor 4. Mayoritas pasar dalam negeri dipenuhi oleh produk impor. Hal tersebut tentu akan memicu soal yang terakhir, nomor 5. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah tingginya serbuan barang-barang impor sebagai dampak dari apa? Tadi, karena adanya globalisasi, itu akan mudahnya dengan yang namanya perdagangan. Oke, sudah ya? Silakan dikumpulkan. Baik, untuk tugas yang telah kalian isi tadi, alhamdulillah dari sekian anak, dari 34 siswa, alhamdulillah yang tuntas 80%. Nah, nanti yang 20% nanti melaksanakan remedi. Oke, baik, mungkin itu saja. Dan kesimpulan dari pembelajaran yang tadi kita pelajari, bahwasanya kita itu harus mencintai produk dalam negeri. Ya, jangan sampai kita bangga memakai dengan produk dari luar, tapi tidak bangga dengan produk dari Indonesia. Sekarang kita sebagai generasi penerus bangsa, baik generasi muda, generasi milenial, silakan berbelanjalah, silakan banggalah menggunakan produk dari dalam negeri. Mungkin saja, sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.